Pemirsa, kehidupan Ayu Ting Ting lagi-lagi mendapat komentar miring. Namun kali ini bukan perihal asmara yang bikin netizen julid, melainkan soal kehidupan Ayu yang harus menjadi tulang punggung keluarga. Berawal dari postingan Umi Kalsum yang meminta agar Ayu tetap sayang dan membahagiakan orang tua serta anak semata wayangnya, rupanya menuai beragam komentar negatif. Hingga netizen merasa kasihan lantaran Ayu dianggap dijadikan mesin ATM oleh orang tuanya. Jangan bosan-bosan. Selalu bahagiain ibu, ayah, sama anak kamu ya nak. Itu pesan ibu. Sejak merintis karir di industri hiburan tanah air, hidup Ayu seolah memang sudah didedikasikan untuk membahagiakan orang tuanya. Ayu bahkan rela kerja mati-matian agar keluarganya bisa hidup bahagia. Tak ayal Ayu merasa sakit hati saat dituding menjadi ATM orang tuanya. Netizen pun seolah makin meyakini jika Ayu memang dituntut untuk kerja keras lantaran celotehan-celotehan Ayu yang dilontarkan sebagai bahan candaan justru dianggap netizen sebagai curhat colongan Ayu yang ingin mengeluarkan keluh kesahnya. Namun, lagi-lagi Ayu membantah tudingan-tudingan miring yang dialamatkan kepada orang tuanya. Bagi Ayu, selama ini dirinya memang bekerja keras demi keluarganya bahagia. Dilihat aja sendiri gitu ya, biar sehat terus aja, auranya biar ini gitu, dilindungi dari orang zolim. Keikhlasan Ayu untuk membahagiakan keluarga terutama orang tuanya memang kadang selalu tak ditanggapi baik oleh netizen. Lantaran Ayu dianggap terlalu memanjakan keluarganya dengan kehidupan mewah. Bahkan saat Syifa sang adik menikah, Ayu menjadi sponsor utama dengan menggelar pesta megah dengan biaya miliaran. Tak hanya itu, saat adiknya melahirkan, Ayu juga jor-joran membelikan perlengkapan bayi yang harusnya menjadi tanggung jawab suami Syifa. Namun, meski terus mendapat hujatan, Ayu tak mau ambil pusing. Sebaliknya, Ayu menganggap komentar miring netizen sebagai bentuk perhatian dan sayang kepada Ayu. Pemirsa, jelang pernikahannya dengan El Rumi yang digadang-gadang akhir tahun ini, Syifa Haju melakukan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah. Netizen pun ramai menyoroti penampilan Syifa yang mengenakan cadar saat umroh. Netizen sempat terpana melihat aura dari paras cantik Syifa. Namun netizen salah fokus melihat jari manis Syifa yang tak mengenakan cincin pertunangan. Tak ingin dugaan makin melebar, Syifa Haju memberikan klarifikasi bahwa ia memang tidak selalu memakai cincin pertunangan dari El Rumi. Syifa dengan jujur mengakui jika ia orangnya teledor sehingga takut cincin seharga nyaris 1 miliar itu hilang. Sumpah cincin ini tuh kayak I don't really use it all the time with me. Jadi kayak please stop nanyain aku kalau aku lagi gak pakai cincin. Karena aku takut banget, kayak aku tuh orangnya dori abis dan aku clumsy. Jadi kayak kalau misalnya ke tempat yang menurut aku bisa membuat aku teledor tuh nggak aku pakai cincinnya. Walau demikian, Syifa tak putus komunikasi dengan calon suami El Rumi. Dengan jujur juga, El Rumi menjelaskan pada Bunda Maya Estianti jika selama ini mereka tetap menjaga komunikasi untuk sekedar berbagi pengalaman Syifa selama umroh. Presenter beken Ruben Onsu akhirnya bisa melepas rindu bersama anak-anaknya Thalia, Tania, dan Betran Peto. Sempat mengaku dipersulit untuk bertemu dengan sang buah hati lewat juru adilnya, namun tepat di hari Minggu lalu, pria yang karib disapa Bensu itu tampak menikmati hangatnya keseharian bersama anak-anak. Semburat kebahagiaan terpendar di wajah Ruben dan juga anak-anak. Apalagi ini menjadi momen paling dinanti-nanti Ruben pun dengan Thalia dan Tania. Ini mantap. Ini the best. The best. Kemarin kita habis quality time. Kita kemarin itu quality time-nya itu di mall. Ya, jadi jalan-jalan seperti biasa gitu. Habis quality time, kita langsung main-main bareng sama ayah sama adik-adik gitu. Habis itu kita shopping. Aku terharunya karena karena ayah sekarang itu lebih fresh aja. Terus ayah juga sekarang punya ciri khas gantengnya sendiri gitu. Gila dengan rambut botaknya, mantap tuh. Rambut botak ayah gitu. Tuh aku kadang suka gini, halo Paji gitu. Halo gitu. Aku kan sekarang gitu kan, kalau misalkan ayah lagi habis sholat kan, aku bilang habis sholat Paji gitu. Habis sholat Paji gitu. Ayah? Iya, dia bilang bisa aja loh, gitu. Sederhana memang pertemuan Ruben dengan ketiga buah hatinya. Menikmati wahana permainan di sebuah mal di kawasan Tangerang, lalu ditutup dengan makan penuh cinta. Pertemuan sederhana itu begitu membekas di hati Ruben. Dan sayangnya ketika Ruben menghadiri premier film, kedua putrinya tak bisa menemani lantaran terlalu larut. Udah pasti dong. Dan
besok kan mereka juga sekolah ya, jadi ini kan juga jamnya nontonnya juga di 20.45 ya. Jadinya cukup larut untuk mereka bisa ikutan di sini gitu. Tapi yang pasti semua kegiatan yang aku lakukan mereka juga tahu gitu. Skandal perselingkuhan Inara Rusli dengan pengusaha Insan Nul Fahmi kian memanas. Hubungan terlarang itu tak hanya melibatkan nama Inara, Insan dan Mawa sebagai istri sah, tetapi juga menyeret nama Virgon, mantan suami Inara. Diduga Virgonlah aktor di balik bocornya video CCTV yang berisi adegan mesra antara Inara dengan Insan hingga sampai ke tangan Mawa. Hal itu berdasarkan pengakuan Insan kepada Dr. Richard Lee. Ya, dari obrolan chat Inara dengan Virgon, mantan suaminya mengaku memiliki video mesra antara Inara dan Insan. Insan pun curiga bahwa mantan suami Inara lah yang memberikan video CCTV itu kepada Mawa istrinya. Karena tak lama berselang, Insan dapat kiriman video CCTV tersebut dari abang Mawa. Mawa pun langsung membuat laporan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan Insan dan artis berinisial IR. Jadi mohon doanya semoga lancar prosesnya. Saya serahkan ke pihak penyidik, bukti-bukti udah saya kasih tahu ke penyidik. Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka. Dari kecurigaan tersebut, Inara yang tak terima privasinya jadi bulan-bulanan publik, akhirnya melalui kuasa hukumnya, Inara juga membuat laporan ke Bareskrim. Walaupun belum diketahui siapa yang dilaporkan Inara, tapi diduga kuat mengarah ke nama Virgon. Mendengar nama anaknya dituding penyebar video CCTV yang berujung laporan polisi, Ibunda Virgon Eva Manurung pun angkat bicara. Wanita 52 tahun itu sangat menyayangkan jika video CCTV itu benar berisi adegan mesra antara mantan menantunya dengan Insan. Karena hal itu dilakukan di rumah Virgon. Itu rumahnya kan rumah Virgon, rumah anak-anak, dikasih ke anak-anak. Kemungkinan, ya ada kemungkinan, kenapa saya ngomong seperti ini, mereka punya perjanjian, paham kan? Waktu mungkin, kan Virgon pergi dari rumah nggak bawa apa-apa. Virgon kan bisa mantau anak-anaknya lagi ngapain di rumah, kan berhak. Iya, kan itu berhak. Apakah mungkin mereka hilaf atau gimana, saya nggak tahu itu ya. Ini asas praduga nggak bersalah ya. Apakah kayak begitu sehingga dia lihat anak gue lagi ngapain, terus dia lihat gituan, kita nggak tahu. Ya sampai ada yang ngomong durasi 2 jam lah, apalah, saya aja bingung durasi 2 jam apaan. Terkuaknya hubungan gelap Inara dengan Insan sepertinya membuat Inara benar-benar terpuruk. Nama baiknya tercoreng, ia pun harus berhadapan dengan hukum atas tuduhan perselingkuhan dan perzinahan. Kasus selamanya dengan Tenri Ajeng, wanita yang dituduh orang ketiga dalam rumah tangganya dengan Virgon, kembali diungkit. Sementara Mawa istri Insan mendapatkan banyak simpati dari publik. Bahkan Umi Pipik sampai menghadiahi Mawa umroh. Kalau dari kacamata aku ya, sebenarnya ini adalah ya apa yang dulu dia sampaikan ke publik seperti kepada klien kami dengan tuduhan perselingkuhan, pelakor. Nah, sekarang kembali lagi kepada dia.